Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Digital branding. Apa itu digital branding? Jadi digital branding adalah strategi untuk membangun dan memperkuat identitas merek melalui platform digital. Hal ini seperti media sosial atau situs website maupun kampanye online. Ini melibatkan penciptaan citra merek yang konsisten, berinteraksi dengan audiens secara positif, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kehadiran merek. Definisi digital branding. Digital. Dalam konteks digital branding merujuk pada penggunaan teknologi digital dan platform online untuk membangun dan memperkuat identitas merek. Sedangkan branding adalah dalam digital branding mencakup upaya untuk membentuk citra merek yang kuat dan konsisten di lingkungan digital. Jadi, digital branding secara mendalam mencakup strategi menyeluruh untuk membangun, memelihara, dan memperkuat identitas merek melalui platform digital. Kira-kira apa perbedaan branding tradisional dan digital branding? Perbedaan utama antara branding tradisional dan digital branding terletak pada media dan saluran yang digunakan untuk membangun dan memperkuat identitas merek. Contoh branding tradisional. Bahkan iklan di media cetak, televisi, radio, dan materi promosi fisik seperti brosur dan spanduk di tempat-tempat umum. Misalnya, iklan televisi atau iklan di majalah. Contoh digital produk. Sementara itu, contoh digital branding melibatkan penggunaan platform online seperti situs web perusahaan, media sosial, konten blog, dan kampanye pemasaran digital. Misalnya, kampanye Instagram atau interaksi merek di Twitter. Lalu mengapa penting digital branding? Karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen, meningkatkan kehadiran merek, dan memberikan nilai tambah dalam lingkungan online yang terus berkembang. Apa sih tujuan digital branding? Pertama, untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek melalui kehadiran online yang konsisten dan berinteraksi. 2. Meningkatkan keterlibatan konsumen, menciptakan keterlibatan dan interaksi positif dengan konsumen melalui media sosial, konten online, dan pengalaman digital lainnya. 3. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas, memenangkan kepercayaan konsumen dan membangun loyalitas melalui interaksi positif, pelayanan pelanggan online, dan pengalaman yang memuaskan. Selanjutnya adalah strategi digital branding. Ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk memahami posisi suatu merek dalam pasar. Analisis ekuitas merek adalah proses menilai nilai merek suatu produk atau perusahaan di pasar. Identifikasi nilai merek adalah proses memahami dan mengukur nilai yang dimiliki suatu merek di mata konsumen. Desain logo yang menarik merupakan elemen penting dalam menciptakan identitas merek yang kuat. Pengelolaan konten adalah proses merencanakan, membuat, menyebarkan,
dan mengelola konten yang diposting. Unsur utama pengelolaan konten yaitu 1. Perencanaan. 2. Pembuatan. 3. Distribusi. Dan yang terakhir adalah analisis. Selanjutnya adalah platform yang tepat untuk mempublikasi konten. Sebelum mempublikasi konten, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu analisis platform media sosial dan target audience. Berikut adalah platform umum yang sering digunakan. 1. Instagram. 2. Facebook. 3. TikTok. 4. YouTube. Selanjutnya adalah pemasaran konten berbayar. Yang pertama ada pay-per-click atau PPC. Contohnya, saat mencari diskon sepatu di Google, kita mungkin akan melihat iklan dari toko sepatu yang membayar untuk muncul di hasil pencarian. Ini membantu mereka menarik pelanggan. 2. Iklan sosial. Contohnya, toko baju online menampilkan iklan di Instagram yang menawarkan diskon khusus untuk pelajar. Iklan ini bisa berupa foto atau video menarik. 3. Iklan display. Saat kita membaca berita di situs web, mungkin ada banner iklan di samping artikel yang menampilkan buku terbaru atau alat belajar. 4. Pemasaran influencer. Contohnya seorang YouTuber terkenal yang membuat video tentang alat tulis untuk belajar. Mereka mungkin menunjukkan bagaimana produk tersebut membantunya dalam belajar. Selanjutnya adalah interaksi dalam digital branding. 1. Fokus pada keterlibatan. 2. Buat konten menarik. 3. Yang terakhir adalah evaluasi metrik.